Pada diskusi 1 di sini diketahui ada kurva titrasi asam basa. Ya, ada 3 kurva dengan nilai titik ekuivalen yang berbeda-beda. Di sini diminta untuk menganalisis perubahan pH dengan volume tertentu, kemudian dibandingkan kapan terbentuk larutan buffer dan kapan terbentuk larutan hidrolisis. Nah, jadi di sini pada larutan 1 titik ekuivalennya adalah sama dengan 7. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu titik ekuivalen atau disingkat dengan TE. Ekuivalen ini merupakan titik ketika larutan hanya mengandung garam dan kelebihan asam atau basa. Ini adalah pengertian dari titik ekuivalen. Nah, pada kurva 1 di sini terjadi reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Asam kuat dan juga basa kuat. Sehingga di sini pada asam dan basa kuat larutannya tidak dapat dihidrolisis. Tidak terhidrolisis karena keduanya dapat terionisasi sempurna di dalam air dan reaksinya disebut dengan reaksi netralisasi. Nah, seperti reaksinya netralisasi, maka larutan yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat adalah bersifat netral, yaitu dengan pH-nya sama dengan 7 sehingga titik ekuivalennya di sini ditunjukkan sama dengan 7. Ini pada kurva yang nomor 1. Kemudian pada kurva yang nomor 2 dan nomor 3 bisa kita lihat di sini titik ekuivalennya yang kurva 2 di angka 5. Ya. Di sini yang dilibatkan larutannya adalah asam kuat dan basa lemah. Asam kuat dan juga basa lemah. Kemudian yang kurva 3 itu ada basa kuat dan asam lemah. Yang ketiga kebalikannya, di sini ada basa kuat dan juga asam lemah. Nah, di sini pada larutan yang terbuat dari asam kuat dan basa lemah atau basa kuat dengan asam lemah, di sini pH dari titik ekuivalennya ini menunjukkan pH hidrolisis. Karena di sini asam kuat atau basa kuat dengan asam lemah atau basa lemahnya akan habis bereaksi, ya, maka akan terbentuk larutan hidrolisis. Kemudian bisa dihitung menggunakan rumus H+, ya, penentuan dari konsentrasi H+, kemudian ditentukan pH ini pada kurva 2 dan kurva 3 juga sama menggunakan OH-, konsentrasi ion OH-. Nah, untuk daerah setelah titik ekuivalen, atau di atas ekuivalen, ini larutan titrasinya mengandung di sini garam dan kelebihan asam atau basa. Dan kelebihan asam atau basa. Nah, apabila terdapat sisa asam atau basa lemah, di sini pada daerah ini ada sisa asam lemah, yang tersisa adalah sisa asam lemah,
ataupun yang tersisa adalah basa lemah, maka di sini larutan yang terbentuk adalah larutan buffer. Larutan buffer. Sedangkan apabila di sini larutan atau sisa yang tersisa adalah asam kuat dan basa kuat atau basa kuat, larutan yang terbentuk adalah larutan hidrolisis. Jadi kapan terbentuk larutan buffer adalah ketika daerah di atas titik ekivalennya itu yang tersisa adalah asam lemah ataupun basa lemah, sedangkan kapan terbentuk larutan hidrolisis yaitu saat daerah di atas setelah titik ekivalen yang tersisa adalah asam kuat dan basa kuat.